Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafana Fatima dari kelompok 16 di Praktikum Statistika 2 dengan shift 1. Sini akan menyelesaikan soal mengenai estimasi parameter. Jadi soalnya yang pertama, sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawannya. Dari populasi karyawan, sampel acak sebanyak 120 orang. Hasil pengamatan nunjukin rata-rata biaya transportasinya 2.800.000 dengan simpakan bakunya 500.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Nah, jadi kita nyari rata-rata biaya transportasinya. Jadi kan estimasi yang kita gunain itu estimasi rata-rata sampel besar. Nah, X barnya tadi didapatkan dari ini. Rata-rata biayanya 2.800.000 dan 120 orang ini sampelnya N-nya, interval kepercayaannya ini 95%. Dan ini ya, ini kan alfanya. Terus sigmanya ini tadi yang simpangan bakunya 500.000. Jadi kita coba diketahuinya dulu. Rata-rata sampelnya, simpangan baku, ukuran sampelnya 120 tadi. Ini 95%-nya. Lalu kita cari nilai Z kritisnya. Nah, Kinon ini itu distribusi yang kita gunain itu distribusi normal. Jadi untuk cari Z kritisnya untuk alfa dibagi 2, jadi 0,05 dibagi 2 itu kan 0,025. Nah, itu 1 dikurang ini 0,025. Alfa 1 dibagi 2. Jadi didapatkan Z kritisnya ini 1,996. Lalu kita cari standar errornya. Standar errornya ini dengan sigma dibagi kuadratan dari si 120 ini, akar dari 120 itu. Lalu didapatkan standar errornya 45643,55. Kita cari batas bawah dan selangkah percayaannya sekalian cetak hasilnya. Nah, itu jadi didapatkan untuk hasilnya ini di selangkah percayaan 95% ini ada 2710 540,2889460. Selesai, kita coba di Minitab-nya. Lalu kita lanjut ke Minitab-nya, kita buka stat basic statis. Nah, kita pilih yang satu sampel Z. Ini kan yang tadi kita pakainya itu estimasi rata-rata sampel. Ini itu diganti jadi summaries data dan sampel size-nya itu kan tadi 120. 120. Sampel minnya itu X barnya tadi itu kan ada 2.800.000 dan no standard deviation, simpangan bakunya kan tadi ada 500.000. Option. Nah, confidence levelnya kan tingkat kepercayaannya tadi 95%, jadi udah bener ya 95. Oke. Ya, nah, didapatkan ini 2710540 dan 2889460. Sama seperti ini. Seperti di S-Studio-nya. 2. Penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dan pelajar SMA menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran utamanya. Dari 500 mahasiswa, terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet. Sementara itu, dari 400 pelajar SMA terdapat 210 orang yang menggunakan e-wallet. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Nah, jadi ini tuh ingin tahu perbedaan proporsi penggunaan e-wallet antara mahasiswa dengan pelajar SMA-nya ini. Jadi kan ini itu kita memakai interval kepercayaan selisih 2 proporsi karena ada 2 proporsi kan ada mahasiswa dan pelajar SMA-nya, dan distribusi yang kita gunakan juga itu normal distribusi Z.
Lanjut ke ini RStudionya. Nah, kita pakai estimasi slash 2 proporsikan. N satunya ini 500 dan X satunya ini 320. Nih. Kan ini N-nya 500 mahasiswa ini. Terus dapat 320 orang. Jadi ini X-nya, X satunya misalnya. Kemudian P1-nya ini itu X1 dibagi N1. Untuk cari proporsi yang pertama itu X1 dibagi N1, jadi 320 dibagi 500. Kemudian N2-nya ini ada 400, sampel kedua ini ada 400 dan X2-nya ini ada 210 nih. 400 dan 210. Tuh. Yang pelajar SMA-nya. Dan P2-nya ini dicari juga 210 dibagi 400. Alfanya ini 0,05. Yang tingkat kepercayaannya kan 95%. Jadi itu selisih proporsinya dulu. Kita hitung dulu. Running dulu. Lalu selisih proporsinya. P1 dibagi P2, P1 dikurang P2. Kemudian standar errornya. Kita cari standar errornya. Itu didapatkan tuh. Ini standar errornya kan berarti akan dari P1-nya ini dikali sama 1 dikurang P1 dibagi sama N1-nya, terus ditambah P2 dikali 1 dikurang P2 dibagi N2. Misalnya ini yang sampai sini. Jadi kan P1-nya ini, nah hasil dari X 320 dibagi 500-nya ini. Terus dikali 1 dikurang tadi hasil dari sini juga proporsi sampel mahasiswa dibagi 500 gitu. Didapatkan nih semua totalnya ini ada 0,033 standar errornya. Cari nilai Z kritisnya. Untuk alfa dibagi 2 0,025, jadi 0,005 dibagi 2 0,025. Ntar ada yang error. Oke. Lanjut coba kita cari Z kritisnya. Nah, tadi itu kesalahan karena ini 4/2. Nah, ini kan kodenya kan Z kritisnya ini underscore 2, jadi harusnya 2/2. Nah, ini didapatkan Z kritisnya ini 1,9599. Cari batas bawah dan atas, kemudian langsung cetak hasil. Jadi didapatkan angka percayaan 95% untuk sesi proporsi ini, kedua proporsi ini ada 0,05046277 sama 0,1795372. Kita coba ke Minitab-nya. Klik stat basic statis dan ini tuh proportion. Nah, karena kan dua proporsi kan, selisih antara dua proporsi, kita pilih summaries data, kemudian number of events-nya. Jadi number of events-nya nah 320 ya. Dan 500-nya ini untuk yang number of trial 320 dan ini tadi 500. Sampel keduanya nih yang pelajar SMA yang berarti ada 210 sama 400. 210 dan 400 nomor trialnya. Kemudian option 95 kan tadi udah benar sampel kepercayaannya. Sampel kepercayaan, interval kepercayaannya, confidence level. Oke. Nah, 0,050463 apa benar? 0,05043 dan
0,179537, 0,179537. Oke, berarti sama ya. Ketuming ketiga, soal 3. Ada 10 botol minuman diambil secara acak dari proses produksi. Dari hasil pengukuran volume, diperoleh simpangan baku sebesar 0,28 liter. Diasumsikan volume minuman berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman yang diproduksi. Jadi ini kan 10 botol ini sebagai N-nya. Nah, ini simpangan bakunya dan juga confidence levelnya 95%. Itu distribusi kita diminta jenis distribusinya itu normal. Kita diminta untuk cari variansi dan simpangan bakunya, intervalnya. Lalu jenis estimasinya berarti estimasi variansi. Square distribusi yang itu nih. Nah, jadi distribusinya itu C-square. Ya, N-nya kan 10 tadi, S-nya ini 0,28. Mana tadi 0,28? Nah, 0,28. Kemudian S2-nya ini variansi sampelnya ini kuadrat dari 0,28 ini. Terus alfanya 0,05, 95%. Nah, derajat kebebasannya ini itu dari 10 dikurang 1. Berapa? 9 jadinya. Kita running. Cari nilai C-square dari tabel untuk def 9. Nah, tadi kan 10 dikurang 1, 9. Didapatkan itu ada batas bawahnya ini 19,022. Terus kemudian batas atasnya ini didapatkan itu 2,7. Nah, ini kan jadi misalnya batas bawahnya ini 1 dikurang alfanya ini 0,05 dibagi 2. Kemudian C-square berarti itu cari C-square-nya. C-square untuk 0,975 dan ini C-square untuk 0,025-nya. Hitung interval kepercayaan untuk variansinya. Jadi variasi lowernya itu 10 dikali seduanya ini. Nah, hasil dari pangkat 2 0,28 ini dibagi sama batas bawahnya. Itu juga variansi uppernya itu kayak tadi juga, tapi dibaginya tuh sama yang ini batas atasnya. Dan itu interval kepercayaan untuk simpangan bakunya juga. Langsung aja cetak hasil. Jadi selang kepercayaan 95% untuk variansinya itu ada 0,037 sama 0,261. Dan untuk simpangan bakunya di confidence level 95% itu ada 0,19 dan 0,511. Lanjut ke mini tabnya. Lanjut untuk di mini tabnya klik stat, basic static, dan pilih yang one variance karena estimasi variansi. Cari dulu yang sampel variansi. Kita pilih yang sampel variance. Sampel size-nya tadi kan ada 10. Nah, sampel variansinya itu tadi yang 0,28 ini dipangkatin 2, 0,28 kali 0,28 ini itu ada 0,025
0,784. Klik option. Nah, 95 kan, udah 95%. Oke, didapatkan 0,037 sama 0,261. Bakal sama 0,037 sama 0,261. Oke. Sama kita cari yang atu. Nah, one variance tadi kan basic static dan one variance. Terus cari yang standard deviation, simpangan bakunya. Sample size-nya kan tetap 10 tadi. Nah, ini itu bedanya sampel standard deviation ini yang gak dipangkatin 2. Nah, ini simpangan baku sampelnya 0,28 ini. 0,28. Klik option 95%. Benar? Oke. 0,193 dan 0,511. 0,193, 0,511. Oke, benar. Jadi didapatkan untuk variansi dan simpangan bakunya tadi ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.